Yogyakarta di sela-sela waktu sibuknya. Beliau ini sebenarnya sedang sibuk banget hari ini. Cuma karena itu tanggung jawabnya terhadap karya kader-kadernya, alhamdulillah. Selanjutnya kami masuk ke pemateri ketiga, yaitu Umi kami tercinta, Umi Aisyah Syahidu, selaku tokoh kami di Yogyakarta. Kepada Umi kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan baik? Sangat baik, Umi. Alhamdulillah. Baik ya. Jadi yang saya hormati tadi Bapak Imran, kemudian Bapak Abdullah, jadi selaku Ketua KPU dan Ketua Bawaslu yang saya hormati. Jadi apa yang disampaikan tadi sungguh bagus sekali dan saya malah jadi belajar. Dan ini saya ini orang kesasar ini dokter kok suruh menyampaikan tentang pilkada, tapi nggak apa-apa ya. Sebelum saya menyampaikan makalah saya dari sisi yang lain, mungkin beda dengan Bapak Imran dan Bapak Abdullah, perlu saya sampaikan saya berada di Jogja. Meninggalkan kota Bima adalah sejak tahun 67. Desember 67 saya meninggalkan lulus SMA 67, kemudian ke Jogja, masuk kedokteran, kemudian lulus tahun 74. Kemudian jadi dokter puskesmas di Jogja itu 15 tahun, kemudian kepala rumah sakit kota Yogyakarta 12 tahun, kemudian di Sarjito 10 tahun, kemudian kepala rumah sakit swasta 2 tempat, dan pensiun betul jadi direktur adalah pada Desember 2019 ya. Tapi sekarang masih menjadi surveyor rumah sakit dan puskesmas. Jadi memang sesepuh sekali. Jadi umur saya adalah 7 up ya, 71. Alhamdulillah ya. Jadi itu mungkin sekilas untuk khususnya Pak Imran dan Pak Abdullah, ini tidak kenal tidak sayang ya. Jadi memang sesepuh, memang mungkin orang Bima yang paling tua di Jogja adalah saya, yang lain sudah pulang, jadi sudah menghadap Allah ya. Baik, adik-adik sekalian, jadi saya terima kasih pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk berbicara tentang pemilih yang cerdas ya. Dan memang ini kita hal yang bagus ya, terutama untuk adik-adik yang sedang menuntut ilmu di Yogyakarta dan bagaimana menjadi pemilih cerdas menuju Pilkada Kabupaten Bima. Di sini nanti mungkin saya akan menyampaikan beberapa tips menjadi pemilih yang cerdas ya. Jadi ini ada beberapa, mungkin adalah pertama, kita harus menggunakan hak pilih. Tadi saya kira Bapak Abdullah sudah menyampaikan yang mengikuti hak pilih tahun 5 tahun yang lalu adalah 87%, 83% ya, lumayan bagus ya. Mudah-mudahan sekarang itu lebih tinggi lagi sedikit ya, karena pada prinsipnya satu suara itu akan sangat berguna bagi calon yang baik ya. Jadi karena perbedaan antara satu calon dengan calon yang lain yang sangat tipis itu nanti akan menjadi repot ya, menjadi justru tidak bagus ya, nanti akan menjadi repot bagi KPU maupun Bawaslu. Jadi penting sekali adik-adik atau warga masyarakat menggunakan hak pilihnya, karena kalau kita menjadi golput itu tidak bijaksana. Ya, itu yang penting, itu harus kita pahami dulu. Kemudian yang kedua, bagi para pemilih perlu mencermati visi, misi, dan program kerja ditawarkan oleh para calon. Ya, jadi ini paham ya, visinya apa, misinya apa, ya. Karena calon yang baik itu harus memahami permasalahan masyarakat di daerah yang dipimpinnya, sehingga nanti akan menawarkan program kerja yang realistis. Artinya nanti mudah bisa dilaksanakan ya, jadi tidak yang muluk-muluk. Kemudian yang ketiga, ciri calon yang baik adalah calon yang lebih banyak mendengarkan keluhan dari masyarakat. Ya, apa sih yang diinginkan, apa sih masalah masyarakat? Bukan kita mengobrol janji atau jadi banyak bicara sendiri hanya dari calon tanpa memperhatikan keluhan-keluhan masyarakat. Justru dari keluhan masyarakat itulah kita dapat
membuat program yang dapat dirasakan oleh masyarakat ke depannya. Ya, jadi jangan sampai kita melihat calon itu hanya mau berjanji, kemudian membeli suara, ya, karena mungkin mencari dukungan dengan cara-cara yang tidak seharusnya. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat, jadi para pemilih ini perlu memperhatikan ya, jadi ya latar belakang atau para calon itu bagaimana moral, etika ya, apakah pernah tersangkut masalah hukum ya, korupsi ya, atau mungkin jarang turun ke masyarakat karena masyarakat perlu juga didatangi oleh para pemimpinnya ya sehingga tahu persis permasalahannya. Kemudian apabila ada calon yang incumbent, perlu perhatikan apakah dulu janji-janjinya dulu itu sudah dilaksanakan semua atau belum. Apabila belum, itu harus jelas alasannya. Reasoningnya apa? Kenapa kok sampai tidak terlaksana dengan baik? Ya, jadi ini perlu dipahami oleh masyarakat. Kemudian yang kelima tadi yang sama ya, jadi latar belakang bagaimana kehidupan sosialnya, keluarganya. Karena minimal seorang pemimpin itu menjadi suri teladan bagi masyarakatnya. Jadi kita tidak bisa ya, karena ini pemimpin, jadi bukan penguasa, beda ya. Jadi kalau penguasa dengan pemimpin itu beda. Karena kalau pemimpin yang harus bisa memimpin, meneladani hal-hal yang bagus untuk masyarakat ya. Yang tidak kalah penting adalah kejujuran. Ya, jadi kita harus berbicara tentang apa adanya ya, kondisi masyarakat kita bagaimana, kemudian kita harus bagaimana, rencana kita bagaimana, kita berbicara mengajak masyarakat itu untuk ikut memikirkan ke depannya. Jadi bisa sama-sama sehingga pemimpin itu akan mendapat dukungan dari masyarakat apabila mempunyai program-program, kegiatan-kegiatan yang itu untuk kemaslahatan umat seluruhnya. Yang tidak kalah penting ke saya adalah ketaatan dalam menjalankan ibadah atau agama yang dianutnya ya. Jadi saya bicara secara umum. Jadi kalau memang kita beragama Islam, bagaimana menjadi contoh kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan kita. Jadi ya kalau itu kita laki-laki rajin ke masjid dan sebagainya ya. Jadi ini penting ya. Dan juga karena dasar dari agama ini adalah penting untuk membawa masyarakat itu lebih cerdas, lebih bagus ke depannya. Yang berikutnya adalah amanah. Ya. Jadi apakah calon kita ini akan bisa membawa amanah yang diberikan, tugas-tugas yang diserahkan nanti itu bisa dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang diembannya. Ya, itu penting ya sekali diperhatikan. Nah, jadi pemilihan cerdas itu ya, jadi kesimpulan beberapa tadi kalau bisa kita simpulkan secara ringkas, itu memilih calon yang punya integritas ya, jadi sosial, moral ya, dan ketaatan terhadap suatu peraturan ya, jadi bisa amanah ya, kemudian jujur ya, visioner ya, visioner itu kita punya wawasan yang luas ke depannya ya. Jadi kita ke depan kira-kira 5 tahun ke depan kita mau dibawa kemana nih kesejahteraan dan sebagainya. Ini penting nih visioner sehingga nanti program kita itu bisa terukur. Dan jangan lupa lagi track recordnya harus bagus ya, dari riwayat kehidupannya, pendidikannya ya, track recordnya bagus ya, itu penting sekali. Kemudian tadi kita harus programnya realistis ya, tidak muluk-muluk. Dan kalau muluk-muluk nanti kalau tidak bisa kita laksanakan juga akan ditagih oleh masyarakat ya. Jadi programnya realistis, masyarakat sekarang ini bagaimana mengajak masyarakat misalnya supaya tidak banjir, bagaimana kita membuka ladang sebatas berapa, bagaimana pariwisata misalnya, kebersihan lingkungan ya, mohon maaf dari saya terakhir ke Bima itu 2018 ya. Kebersihan ini yang masih saya prihatin ya sebagai orang kesehatan. Kebersihan ini adalah segalanya. Jadi saya kalau mau survei ke rumah sakit, nomor satu yang saya lihat adalah kebersihan. Kebersihan ini adalah dasar dari segala penyakit masalahnya. Ya. Jadi kalau sudah bersih, penyakitnya juga akan menjadi menurun. Ya. Apalagi kita pada era COVID sekarang ini. Kita diajari harus bersih tangan, bersih lingkungan, bersih rumah, dan sebagainya. Jadi ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan, hikmah dari adanya corona ini adalah
masalah kebersihan. Jadi ini diajari oleh corona, kita harus bersih. Tidak boleh kita menyepelekan kebersihan ini. Nanti kita bicara tentang 3M nanti hampir di ujung daripada pembicaraan ini. Ya, dari ini juga saat menjalankan agamanya, ibadahnya itu harus bagus ya. Sehingga masyarakat otomatis, masyarakat itu tidak cukup hanya kita ngomong atau kita perintah, tapi teladan, ya, contoh. Kalau dengan contoh itu otomatis mereka akan rasa malu, rasa enak hati, ya, demikian. Tapi konsisten gitu ya, konsisten. Jadi bukan saja pada saat kita menjadi pemimpin, tapi kalau sudah tidak jadi pemimpin, nanti kembali lagi ke asal, tidak boleh itu ya. Lanjut. Nah, dan ini lagi yang penting lagi bahwa pemilih itu harus gimana? Dia harus objektif lah, rasional, objektif. Oh betul-betul dari hatinya sendiri, dari sanubari daripada pemilih itu betul-betul melihat calon itu secara objektif, dia jujur, dia amanah, dia mungkin agamanya bagus, pergaulannya bagus, hubungan antar manusianya juga bagus, ya, suka turun ke masyarakat, suka mendengarkan keluhan masyarakat, ya. Jadi ini penting sekali, ya, sehingga bukan karena kita memilih seorang itu, tolong perhatikan betul, bukan karena uang, ya. Jadi ada teman saya, saudara saya boleh terima uangnya, tapi memilihnya tetap objektif. Misalnya, jangan, wah ini uang yang besar, ini yang kita pilih. Saya kira itu akan menjadi tidak bagus ke depannya. Atau keluarga, atau suku, atau lain-lainnya. Jadi tolong ini dijauhkan dari kita sebagai pemilih yang cerdas. Selanjutnya, kemudian lagi, nah tadi sudah dari Bapak Bawaslu sudah menerangkan panjang lebar. Ini betul-betul tugas berat bagi beliau-beliau sebagai panitia pemilihan. Berat sekali, apalagi masyarakat kita masih banyak yang kurang disiplin, masih banyak yang belum bisa mentaati semua peraturan. Jadi bagaimana nanti misalnya cara mencoblos, bagaimana kita datang ke tempat pencoblosan supaya datang tertib, tidak berkerumun, tidak bergerombol. Misal satu rumah bergantian, ya, siapa duluan datang, ya. Kemudian rumah disiapkan dulu, mungkin ibu rumah tangga bisa pagi-pagi masak dulu atau bagaimana, ya. Rumah dikunci dan sebagainya. Datang di sana, jadi betul-betul memperhatikan tata tertib peraturan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu maupun KPU. Jadi diharapkan pemilihan cerdas itu melihat gambar, melihat tulisan, melihat pengumuman, ya. Jadi tidak suka-sukanya sendiri, ya. Ini tidak bagus, ya, untuk hasilnya nanti, ya. Jadi dan juga bagaimana cara mencoblos yang benar itu juga diperhatikan. Jadi mohon nanti pada panitia itu mengajari supaya nanti jangan sampai menyoblosnya itu di luar tanda gambar atau yang lain sehingga suara kita itu tidak sah. Ini juga penting. Jadi banyak yang datang tapi banyak yang tidak sah suaranya. Ini kan sayang sekali, ya. Jadi tidak boleh terjadi ini. Jadi datang tertib, aturan di sana, nanti kita akan cerita sedikit, ada cuci tangan dan sebagainya. Nah, ini ya. Dan ini yang penting sekali pada era COVID-19 ini, yang memang istimewa pada pilkada tahun ini, adanya yang disebut 3M. Karena dengan 3M ini adalah satu-satunya cara kita untuk menghindar dari terkena penyakit corona, ya, dari COVID-19 ini. Yaitu pertama, yakinkan kita bahwa kita berangkat sudah memakai masker. Dan perhatikan memakai maskernya bukannya tutup mulut saja atau dagu, bukan. Harus hidung, kemudian mulut. Kenapa hidung? Supaya kita tidak terkena kuman atau terjangkit, ya, virusnya. Kenapa tutup mulut? Supaya kita tidak menularkan pada orang lain, ya. Jadi menutup mulut dan hidung ini adalah manfaat untuk kita sebagai peserta dan orang lain sekitar kita. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan air mengalir. Itu lebih bagus daripada hand sanitizer, ya. Cuci tangan jadi air keran,
air mengalir, kemudian pakai sabun cair, kemudian kita gosok-gosok, itu ada 6 langkah, sekitar 20 detik sampai 30 detik ya, supaya nanti virus-virus di tangan kita itu bisa bersih dan bisa pergi ya. Jadi ini perlu perhatian. Kemudian kalau kita lap pakai tisu, sekali pakai langsung dibuang di tempat tempat sampah kertas itu. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah menjaga jarak. Ya, apabila ada kita harus duduk di situ minimal 1 meter. Kalau bisa tuh 2 meter lebih bagus lagi. Karena kita mungkin atau bicara dan sebagainya ya, karena ini airborne ya. Jadi karena virusnya itu ditularkan lewat udara ya. Jadi kalau bisa lebih dari 1 meter ya, dalam keadaan pakai masker. Jadi bukan karena udah jarak kemudian masker kita buka, tidak. Kemudian menghindari kerumunan. Ya rumun tapi jaraknya jauh-jauh ya 2 meter gitu ya. Jadi kerumunan yang rubung-rubung itu yang sumber daripada kita kena penyakit ya. Jadi sayang sekali kita ikut coblos tapi pulangnya kita kalau dites dengan rapid test kita positif ya. Jadi sayang sekali. Jadi itu jangan sampai. Karena memang virus corona ini virus dari kita musuh yang tidak nampak, tidak bisa lihat dengan mata kepala. Ya, cuma satu-satunya cara kita adalah dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan sebelum dan sesudah kita di tempat pencoblosan. Ya, jadi ini terakhir jadilah pemilihan cerdas karena satu suara Anda akan sangat berguna bagi calon yang baik. Pemilihan cerdas artinya pemilih yang objektif, rasional, tanpa dipengaruhi dorongan uang, keluarga, suku dan lain-lain. Ya, demikian mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan, mungkin nanti kita lanjuti pada diskusi. Demikian, selamat mengikuti pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Umi kami, yaitu Umi Aisyah Syahidu yang sudah memberikan pandangan-pandangan kepada kita semua, sehingga nanti kita memiliki pandangan bahwa bagaimana harusnya menjadi pemilihan cerdas. Tadi sudah dijelaskan mulai dari Abangda Imran, Ketua KPU, Abangda Abdullah, Ketua Bawaslu, dan Umi Aisyah Syahidu tentang bagaimana harusnya menjadi pemilih yang cerdas. Nah, oleh karena demikian, karena di sini masih ada